10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari jumlah, hasil kali, dan selisih akar-akar persamaan kuadrat. Adapun materi hari ini yaitu yang pertama, jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Yang kedua, hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Yang ketiga, selisih akar-akar persamaan kuadrat. Yang keempat, penggunaan jumlah, hasil kali, dan selisih akar-akar persamaan kuadrat. Jumlah akar-akar persamaan kuadrat. X12 sama dengan min B plus min akar D per 2A. Ini kita peroleh dari rumus kuadratik. Jadi dari rumus kuadratik kita dapat melihat bahwa nilai akar pertama atau X1 adalah min B tambah akar D per 2A. Nilai akar kedua X2 sama dengan min B kurang akar D per 2A. Jadi kalau kita mau menjumlahkan akar-akarnya, maka X1 ditambah X2 sama dengan min B tambah akar D per 2A tambah min B kurang akar D per 2A sama dengan min B tambah akar D ditambah buka kurung min B kurang akar D tutup kurung per 2A. Jadi penyebutnya sudah sama, maka penulisannya dapat disatukan untuk pembilangnya. Selanjutnya min B tambah akar D, lalu tanda positif dikali dengan min B, hasilnya min B. Kemudian positif dikali min akar D, hasilnya min akar D. Maka pembilangnya menjadi min B tambah akar D dikurang B kurang akar D per 2A. Jadi di sini kita melihat akar D dikurang akar D, hasilnya adalah 0. Maka ini menjadi min B kurang B, hasilnya adalah min 2B per 2A. Kemudian kita dapat menyederhanakannya dengan mematikan angka 2 pada pembilang dan penyebut. Kemudian ini menjadi min B per A. Jadi rumus jumlah akar-akar persamaan kuadrat adalah min B per A atau X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. X1 kali X2 sama dengan, berarti nilai X1 yaitu min B tambah akar D per 2A dikali dengan nilai dari X2 yaitu min B kurang akar D per 2A. Setelah itu pembilangnya dikali dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Sesuai dengan sifat aljabar, maka bentuk min B tambah akar D dikali min B kurang akar D dapat dituliskan menjadi min B kuadrat dikurang akar D dikuadratkan per, untuk penyebutnya 2A dikali 2A menghasilkan 4A kuadrat. Maka ini menjadi B kuadrat kurang D per 4A kuadrat. Selanjutnya kita dapat jabarkan menjadi B kuadrat dikurang nilai D adalah B kuadrat kurang 4AC. Jadi B kuadrat dikurang buka kurung B kuadrat kurang 4AC tutup kurung per 4A kuadrat. Kemudian ini menjadi B kuadrat dikurang B kuadrat ditambah 4AC, berarti min dikali B kuadrat hasilnya min B kuadrat, min dikali min 4AC hasilnya positif 4AC, per penyebutnya adalah 4A kuadrat. Jadi B kuadrat kurang B kuadrat hasilnya 0, maka ini menjadi 4AC per 4A kuadrat. Kemudian kita dapat menjabarkannya menjadi 4AC itu menjadi 4 kali A kali C, 4A kuadrat berarti 4 kali A kali A. Maka ini kita dapat menyederhanakannya dengan mematikan angka 4. Kemudian A dengan A kita matikan, maka hasil akhirnya adalah C per A. Jadi hasil kali akar-akar persamaan kuadrat adalah C per A, atau X1 kali X2 sama dengan C per A. Selisih akar-akar persamaan kuadrat. X1 kurang X2. Nilai X1 adalah min B tambah akar D per 2A. Nilai X2 adalah min B kurang akar D per 2A. Jadi dikurangkan, maka ini menjadi min B tambah akar D per 2A kurang min B kurang akar D per 2A.
Kemudian penyebutnya sudah sama dapat disatukan, maka pembilangnya menjadi min B tambah akar D dikurang buka kurung min B kurang akar D tutup kurung. Selanjutnya untuk pembilangnya ini menjadi min B tambah akar D kurang dikali min B, maka menjadi positif B. Lalu kurang dikali min akar D menjadi positif akar D. Maka untuk pembilangnya menjadi min B tambah akar D tambah B tambah akar D per 2A. Selanjutnya min B tambah B menghasilkan nilai 0. Kemudian akar D tambah akar D menghasilkan 2 akar D per penyebutnya tetap 2A. Lalu yang sama bisa kita sederhanakan, kita matikan 2 dengan 2 yang ada di pembilang dan 2 yang ada di penyebut. Maka ini menjadi akar D per A. Jadi untuk rumus selisih akar-akar persamaan kuadrat adalah akar D per A, atau X1 kurang X2 sama dengan akar D per A. Penggunaan jumlah hasil kali dan selisih akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama, 1/X1 tambah 1/X2. Sesuai dengan konsep pecahan, maka kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Maka pecahan pertama 1/X1 dan pecahan kedua 1/X2 kita samakan penyebutnya menjadi X1 kali X2. Maka pembilangnya yaitu 1/X. Pembilangnya angka 1 ya. Untuk pecahan pertama 1/X1 pembilangnya 1, maka 1 dikali X2. Supaya pecahan pembilang dan penyebutnya sama-sama dikali X2. Maka X2 per X1 tambah X2 ditambah X1 per X1 X2. Selanjutnya, karena penyebutnya sudah sama, maka dapat disatukan penulisannya menjadi X2 tambah X1 per X1 X2. Kemudian dapat kita rapikan penulisannya menjadi X1 di depan duluan ya. X1 tambah X2 per X1 X2. Penggunaan yang kedua yaitu pada selisih kuadrat akar-akar persamaan kuadrat. Jadi selisih kuadrat akar-akarnya yaitu X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat. Maka ini sesuai dengan bentuk aljabar, ini dapat dituliskan menjadi X1 tambah X2 dikali X1 kurang X2. Kemudian X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Maka dengan sifat aljabar ini dapat disederhanakan menjadi, dapat dijabarkan menjadi X1 tambah X2 dikuadratkan dikurang 2X1 X2. Jadi bentuk X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat disebut sebagai jumlah kuadrat akar-akar persamaan kuadrat. Kemudian X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 ini disebut sebagai jumlah pangkat 3 akar-akar persamaan kuadrat. Maka dapat dijabarkan menjadi X1 tambah X2 dipangkatkan dengan 3. Jadi buka kurung X1 tambah X2 tutup kurung pangkat 3 dikurang 3X1 X2 dikali X1 tambah X2. Selanjutnya X2 per X1 ditambah X1 per X2. Nah, di sini juga bentuk pecahan ya. Jadi kita akan menyamakan penyebutnya menjadi X1 X2. Berarti pada pecahan pertama pembilangnya X2, maka harus dikali dengan X2 karena penyebutnya sudah dikali dengan X2. Jadi X2 dikali X2 hasilnya adalah X2 kuadrat ditambah untuk pecahan kedua X1 per X2 kita samakan penyebutnya menjadi X1 X2, berarti pembilangnya harus dikali X1, maka X1 dikali X1 adalah X1 kuadrat. Setelah itu karena penyebutnya sudah sama, dapat disatukan penulisannya menjadi X2 kuadrat ditambah X1 kuadrat per X1 X2. Kemudian kita rapikan penulisannya, X1 kuadratnya kita pindahkan ke depan, maka ini menjadi X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat per X1 X2. Contoh, X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan 2X kuadrat dikurang 5X dikurang 3 sama dengan 0. Tentukan A. Jumlah akar-akarnya, B. Hasil kali akar-akarnya, C. Selisih akar-akarnya, D. Jumlah kuadrat akar-akarnya, E. Jumlah pangkat 3 akar-akarnya, F. 1/X1 tambah 1/X2, G.
Gx1 per X2 ditambah X2 per X1. Persamaannya adalah 2x kuadrat kurang 5x kurang 3 sama dengan 0. Nilai A adalah 2, A sama dengan 2, B sama dengan min 5, C sama dengan min 3. Jumlah akar-akarnya berarti kita akan menjumlahkan X1 tambah X2. Rumusnya adalah min B per A. Nilai B adalah min 5, maka ini dapat dituliskan min buka kurung min 5 tutup kurung. Min dikali min, hasilnya pos ya, maka ini menjadi 5/2. Kemudian hasil kali akar-akarnya berarti X1 kali X2. Rumusnya adalah C per A. Nilai C adalah minus 3, nilai A adalah 2, maka ini menjadi minus 3/2. Kemudian selisih akar-akarnya. Untuk menghitung selisih akar-akarnya, yang pertama kita harus menghitung dulu diskriminannya. Rumusnya adalah D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Jadi kita substitusikan nilai ABC-nya. Berarti nilai B-nya adalah min 5. Maka ini menjadi min 5 dikuadratkan dikurang 4AC. Maka berarti kurang 4 kali 2 kali min 3. Maka ini menjadi 25 ditambah 24. Maka ini menjadi 49. Jadi X1 kurang X2 rumusnya adalah akar D per A. Berarti akar 49/2 sama dengan akar 49 itu menghasilkan nilai plus min 7. Maka ini menjadi plus min 7/2. Kemudian yang mau kita tentukan sekarang adalah jumlah kuadrat akar-akarnya. Untuk menghitung jumlah kuadrat akar-akarnya, rumusnya adalah X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Ini dapat dijabarkan menjadi sama dengan X1 tambah X2 dikuadratkan, jadi buka kurung X1 tambah X2 tutup kurung dikuadratkan dikurang 2x1 X2. Maka ini menjadi 5/2 dikuadratkan dikurang 2 dikali min 3/2. Jadi 5/2 dengan min 3/2 ini dia dapatkan dari hasil sebelumnya. Kemudian angka 2 dengan 2 dapat kita matikan. Berikutnya ini menjadi 5/2 dikuadratkan 25/4 ya. Ditambah 3 min kali. Jadi min dikali min 3 itu hasilnya positif 3. Kemudian kita samakan penyebutnya menjadi 25/4 ditambah 12/4. Kemudian kita satukan penulisannya karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya menjadi 25 tambah 12 sama dengan 37/4. Kemudian kita ubah ke bentuk pecahan campuran yaitu 9/4. Selanjutnya yang mau kita tentukan adalah jumlah pangkat 3 akar-akarnya. Berarti X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3. Ini dapat dijabarkan menjadi sama dengan buka kurung X1 tambah X2 tutup kurung dipangkatkan dengan 3 dikurang 3 X1 X2 dikali X1 tambah X2. Maka ini menjadi 5/2 dikuadratkan dikurang 3 dikali min 3/2 dikali 5/2. Selanjutnya ini menjadi 25/4 dikurang 3 dikali min 3 kali 5 hasilnya min 15, 2 kali 2 hasilnya 4. Selanjutnya 25/4 ditambah 45/4. Kemudian kita samakan karena penyebutnya sudah sama, dapat penulisannya dapat disatukan menjadi 25 tambah 45/4. Kemudian menjadi 70/4. Selanjutnya menjadi 17/2/4 disederhanakan menjadi 17,5. Contoh selanjutnya, persamaan 2x kuadrat tambah qx ditambah buka kurung q kurang 1 tutup kurung sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2. X1 kuadrat ditambah x2 kuadrat sama dengan 4. Berarti ini adalah jumlah kuadrat akar-akarnya. Tentukan nilai q. Persamaannya adalah 2x kuadrat tambah qx ditambah q buka kurung q kurang 1 tutup kurung sama dengan 0. Maka nilai A-nya sama dengan 2, nilai B sama dengan q, nilai C sama dengan q kurang 1. X1 tambah X2, kita hitung dulu X1 tambah X2-nya, rumusnya adalah min B per A. Maka ini menjadi min q per 2. Lalu X1 kali X2 sama dengan C per A, sama dengan nilai C-nya Q kurang 1 ya, Q menjadi Q kurang 1 per 2.
Lalu untuk menghitung X1 kuadrat tambah X2 kuadrat, rumusnya ini dapat dijabarkan menjadi buka kurung X1 tambah X2 dikuadratkan dikurang 2X1 X2. Maka ini menjadi min Q per 2 dikuadratkan dikurang 2 buka kurung Q kurang 1 per 2 tutup kurung. Lalu 2 dengan 2-nya kita matikan. Selanjutnya ini menjadi min Q dikuadratkan per 2 dikuadratkan sesuai dengan sifat pemangkatan. Maka dikurang buka kurung Q kurang 1 tutup kurung. Maka ini menjadi Q kuadrat per 4 dikurang Q kurang 1 tutup kurung. Maka ini menjadi Q kuadrat per 4, kita samakan penyebutnya. Q kuadrat per 4 dikurang 4 dikali buka kurung Q kurang 1 tutup kurung per 4. Jadi untuk pecahan keduanya udah kita samakan penyebut dan pembilangnya ya. Penyebutnya disamakan dikali 4, maka pembilangnya juga harus dikali 4. Maka ini menjadi penulisannya dapat disederhanakan menjadi karena Q kuadrat kurang 4 buka kurung Q kurang 1 tutup kurung per 4. Maka ini menjadi Q kuadrat kurang 4Q tambah 4. Berarti min 4 kali Q hasilnya min 4Q, min 4 kali min 1 hasilnya 4. Selanjutnya dari data soal diketahui X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sama dengan 4. Berarti Q kuadrat kurang 4Q tambah 4 per 4 sama dengan 4 kali silang. Maka ini menjadi Q kuadrat kurang 4Q tambah 4 sama dengan 16. Kemudian untuk menjadi persamaan kuadrat maka salah satu ruas harus 0. Jadi 16 kita pindahkan ke ruas kiri. Maka ini menjadi Q kuadrat kurang 4Q tambah 4 kurang 16 sama dengan 0. Maka ini menjadi Q kuadrat kurang 4Q kurang 12 sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan. Ini menjadi Q kuadrat kurang 6Q tambah 2Q kurang 12 sama dengan 0. Maka ini menjadi Q buka kurung Q kurang 6 tutup kurung tambah 2 buka kurung Q kurang 6 tutup kurung sama dengan 0. Q kurang 6-nya kita tuliskan dulu di depan nih. Q kurang 6 dikali Q tambah 2 sesuai dengan prinsip memfaktorkan. Maka kita dapat menghitung Q kurang 6 sama dengan 0, Q sama dengan 0 tambah 6, Q sama dengan 6. Lalu Q tambah 2 sama dengan 0, Q sama dengan 0 kurang 2, Q sama dengan min 2. Jadi nilai Q-nya ada 2 yaitu Q1 sama dengan 6 atau Q2 sama dengan min 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 2,6. Contoh berikutnya, akar-akar dari X kuadrat tambah 2K X tambah 3K sama dengan 0 mempunyai perbandingan 1:3. Tentukan nilai dari K. X kuadrat tambah 2 KX tambah 3K sama dengan 0. Nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan 2K, nilai C sama dengan 3K. Perbandingan akar-akarnya X1 banding X2 sama dengan 1:3. Dalam perbandingan berlaku sifat suku luar kali suku luar sama dengan suku dalam kali suku dalam. Berarti X2 sama dengan 3X1. Setelah itu kita masukkan ke rumus jumlah akar-akar. X1 tambah X2 sama dengan min B per A. X1 tambah 3X1 sama dengan min 2K. Jadi nilai B nya adalah 2K ya. Maka ini menjadi min 2K per 1. Maka ini menjadi 4X1. X1 tambah 3X1 hasilnya adalah 4X1 sama dengan min 2K. Kemudian X1 sama dengan min 2K per 4. Kemudian X1 sama dengan min K per 2. Jadi dapatlah nilai X1-nya. Kemudian kita akan menghitung hasil kali akar-akarnya. X1 kali X2 sama dengan C per A. Jadi X1 dikali 3X1 sama dengan nilai C-nya adalah 3K. Berarti 3K per 1. Maka ini menjadi X1 kali 3X1 menghasilkan 3X1 kuadrat sama dengan 3K. Kemudian kita matikan seperti ini. Jadi 3 yang ada di ruas kiri dengan ruas kanan dapat dimatikan dalam konsep perkalian dapat ya. Maka ini menjadi X1 kuadrat sama dengan K. X1 nilainya adalah min K per 2. Maka ini menjadi min K per 2 dikuadratkan sama dengan K. Kemudian sesuai dengan prinsip pemangkatan, maka pembilang dan penyebutnya harus dikuadratkan. Maka ini menjadi min K kuadrat per 2 kuadrat sama dengan K. K kuadrat per 4 sama dengan K.
Setelah itu kita kali silang, maka ini menjadi K kuadrat sama dengan 4K. Supaya menjadi persamaan kuadrat, maka salah satu ruas harus 0. Maka kita pindahkan 4K ke ruas kiri. Maka ini menjadi K kuadrat kurang 4K sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, K bisa dikeluarkan, maka ini menjadi K buka kurung K kurang 4 tutup kurung sama dengan 0. Maka nilai K sama dengan 0. Nilai K kurang 4 sama dengan 0, K sama dengan 0 tambah 4, K sama dengan 4. Jadi nilai K1 sama dengan 0 atau K2 sama dengan 4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah buka kurung kurawal 0,4 tutup kurung kurawal. Demikianlah materi jumlah, hasil kali, dan selisih akar-akar persamaan kuadrat. Terima kasih dan sampai bertemu pada video atau materi selanjutnya.